Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Qala al-muallif Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah an madhahibi ahli sunnati fi usuliddin. Aku bertanya kepada bapakku Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain mengenai madhab ahli sunnah pada permasalahan usul agama. هذا الأمر الأول في هذه الرسالة الشريفة أصول أهل السنة والجماعة في أصول الدين أي في العقيدة. Ini adalah perkara pertama di dalam kitab yang mulia ini atau risalah yang mulia ini, yaitu yang membahas tentang usul ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan usul agama yang berkaitan dengan akidah. Wa usuluddin li ikhraj al-fiqh alladhi ustuliha alaih. Penamaan usul din itu untuk mengeluarkan ilmu fikih dari istilah usul din. Fa innal fiqha yusamma al-furu'a wa amma al-aqidatu fatusamma usul ad-din wa la nakarata fi hadzal ism. Karena ilmu fikih itu dinamakan sebagai furu', adapun akidah dinamakan sebagai usul agama, dan tidak diingkari penamaan demikian, yaitu ilmu akidah disebut sebagai usul agama, ilmu fikih sebagai furu' agama. Ini tidak diingkari sama sekali. La nakarata fi ismi usuliddin bal ismu usuliddin min asma'il aqidati inda ahli sunnati wal jamaah. Bahkan penamaan usul din untuk ilmu akidah itu adalah termasuk dari nama-nama akidah, di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Wa innama nakaratu allati hakaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi bina'i takfiri ala tafriqi baina usuliddin wa furu'iddin. Yang diingkari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah membagi agama kepada usul dan furu' adalah membangun hukum kafir pada pembagian usul dan furu', pada pembagian agama kepada usul dan furu'. Maksudnya adalah seseorang dikatakan kafir tatkala menyelisihi usul-usul agama, dan seseorang tidak dikatakan kafir tatkala menyelisihi furu', cabang-cabang agama. Nah, ini yang diingkari, ini yang keliru tatkala kita membangun hukum kafir pada pembagian agama kepada usul dan furu'. Maksudnya adalah mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi usul dan tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi furu' sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi usul, pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar agama, dan tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi furu', fikih-fikih, perkara-perkara teknis di dalam agama. Ini keliru. Karena bisa jadi seseorang dikatakan kafir tatkala dia menyelisihi furu'. Contoh, seperti orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Sengaja di atas ilmu. Dia tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya sepanjang umurnya, namun dia mengaku Islam. Kita katakan dia telah kafir, walaupun sholat itu termasuk dari permasalahan furu', permasalahan fikih, tapi dia dihukumi kafir. Maka pembagian agama kepada usul dan furu', kepada pokok-pokok dasar dan kepada perkara-perkara teknis, pembagian agama kepada akidah dan fiqh. Akidah dinamakan usul, fikih dinamakan furu'. Ini tidak diingkari sama sekali. Yang diingkari adalah tatkala seseorang membangun hukum kafir, menghukumi seseorang kafir tatkala dia menyelisihi perkara usul, dan tidak menghukuminya kafir tatkala menyelisihi perkara furu'. Nah, ini yang keliru, yang diingkari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. وكلا الأمرين مخالف لما كان عليه السلف فإن سلف ما كانوا يبنون التكفير على تقسيم الدين إلى أصول وفروع. Yang ditempuh oleh
kaum Mu'tazilah, yaitu membangun hukum kafir tatkala seseorang menyelisihi usul dan tidak menghukumi kafir tatkala seseorang menyelisihi furu'. Ini bukanlah jalannya salafus salih. Karena salafus salih tidak pernah membangun hukum kafir di atas pembagian kepada usul dan furu'. Tidak membangun takfir di atas pembagian agama kepada usul dan furu'. Tayyib, berkata al-muallif, wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami'il amsar. Dan aku bertanya kepada ayahku, yaitu Abu Hatim, begitu pula Abu Zur'ah Ar-Raziyain, mengenai apa yang mereka temui pada ulama-ulama seluruh negeri. Berkata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, "Hadzal amru tsani fi hadhihi ar-risalati syarifah wa huwa dzakara ma kana alaihi ulama al-amsar." Ulama'ul amsar. Ini adalah perkara kedua yang ada pada risalah yang mulia ini, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim menyebutkan apa yang mereka, atau Abdurrahman bin Abi Hatim menyebutkan apa yang bapak dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain temui pada ulama-ulama seluruh negeri. Wa syuyukhu ahli sunnati al-kibar alladzina adrakahum hadanil imamanil kabiran. Dan Abdurrahman ibn Abi Hatim akan menyebutkan apa saja yang kedua imam ini temui pada syekh-syekh ahlus sunnah kibar di seluruh penjuru dunia. Wa hadha yadullu ala ijma'i ahli sunnati wal jamaati ala hadhihi al-aqidah. Ini menunjukkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu bersatu pada satu akidah. Wa anna hadha huwa alladhi kana sya'i'an fil amsari qabla dukhuli ilmi al-kalam wa qabla syuyu'i sya'ni ulama'i ahli al-kalam. Dan bersatunya ahlus sunnah wal jamaah di atas satu akidah itu terjadi sebelum masuknya ilmu kalam dan sebelum tersebarnya ulama-ulama ahli kalam. Maka yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin adalah akidah ahlus sunnah. Yang dikenal oleh kaum muslimin adalah akidah ahlus sunnah. Mereka bersatu di atas satu akidah. Namun yang merubah hal tersebut adalah tatkala ilmu kalam mulai datang. Ilmu kalam mulai datang, ilmu filsafat, ilmu kesesatan, membantah dalil dengan akal, menyandarkan agama kepada akal dan seterusnya. Ini termasuk dari ilmu kalam. Wa hadha muhimun jiddan li'anna al-mubtadi'ata al-yawma yaquluna innama taquluna innahu kalamu ahli sunnati wal jama'ati al-qailuna bihi qalil wa innama sya'i'u mathalan al-asy'ariyatu aw nahwu dhalik. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena ahli bid'ah di zaman sekarang mereka mengatakan bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakannya itu hanyalah sedikit. Akidah ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakannya itu hanyalah sedikit. Yang berpegang teguh dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah itu hanyalah sedikit. Kata mereka demikian. Malah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin adalah akidah Asy'ariyah. Begitulah yang dikatakan oleh ahli bid'ah. Maka kita jawab, ada dua perkara yang Abu Hatim dan Abu Zur'ah temui di zamannya. Ada dua perkara besar yang Abu Hatim dan Abu Zur'ah dapatkan. Perkara yang pertama adalah annalladzi kana sya'i'an fi amsaril muslimina fi sadril islami fi khairi ahli islami huwa aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya yang mereka temui, yang tersebar di berbagai negeri kaum muslimin di permulaan Islam adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka yang tersebar pertama kali di tengah-tengah kaum muslimin di permulaan Islam adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Naam, wujidat firaqun
من آخر زمن الصحابة كالخوارج والقدرية لكن لم يكن لهم شأن وكان شائع المنتشر عقيدة أهل السنة والجماعة. Benar, di akhir zaman para sahabat telah didapati beberapa kelompok seperti kelompok Khawarij, seperti kelompok Qadariyah, akan tetapi mereka belum mempunyai kedudukan, belum terlalu menyebar dan belum besar, masih segelintir kecil. Adapun yang tersebar di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah kaum muslimin di permulaan Islam adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka asal akidah yang tersebar adalah akidah Ahlus Sunnah. Asal yang tersebar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkara yang kedua, ana aqidah ahli sunnati wal jamaati intasyarat bil ilmi wal burhan. Bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebarnya itu lewat ilmu dan dalil, melalui ilmu dan hujjah, burhan, petunjuk dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Aqidatu ahli sunnati wal jamaati kanat sya'i'atan wa lazalat tasyi'u bil ilmi wal burhan. Aqidah ahli sunnah semakin menyebar, namun melalui ilmu, berdasarkan ilmu, berlandaskan ilmu, hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Amma aqidatul asy'ariyah wa amsalihim fa innama sya'at biquwwati sultan haitsu tabannaha salatin fil ard fantasharat wa faradat 'ala an-nasi fardan kama yudriku hadha man yudarris tarikhal firaq. Adapun aqidah asy'ariyah dan akidah kelompok lain itu tersebarnya lewat kekuatan pemerintah, yaitu pada pemerintah pada saat itu memang memiliki pemikiran Asy'ariyah, sehingga mereka membangun akidah mereka di atas muka bumi ini berdasarkan akidah Asy'ariyah dan memaksa manusia untuk mengikuti akidah Asy'ariyah. Maka persebarannya itu bukan berdasarkan ilmu, akan tetapi berdasarkan paksaan dan hukuman, siksaan dan seterusnya. Sebagaimana yang terjadi di masa Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Pada masa itu pemerintahnya memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk dan memaksa seluruh penduduk negeri tersebut untuk mengucapkan demikian. Banyak yang disiksa, banyak yang dipaksa dan seterusnya. Wasirru ittifaqi ahli sunnati wal jamaati fil aqidah wahdatul masdari wal marji'. Apa rahasia mengapa ahlu sunnah wal jamaah bersatu di atas akidah yang satu? Rahasianya adalah dikarenakan mereka memiliki referensi dan rujukan yang satu. Referensi mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan rujukan mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh sebab itu mereka bisa bersatu di atas akidah yang satu. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya pembagian agama kepada usul dan furu' itu tidak diingkari. Yang dimaksud dengan usul adalah ilmu akidah yang tak boleh satupun orang menyelisihinya, dan yang dimaksud dengan furu' adalah ilmu fikih yang boleh bagi setiap ulama untuk berijtihad di dalamnya, berselisih dan berdiskusi di dalamnya. Adapun yang diingkari adalah membangun hukum kafir di atas pembagian agama kepada usul dan furu'. Membangun hukum kafir atau menghukumi kafir kepada orang yang menyelisihi usul dan tidak menghukumi kafir kepada orang yang menyelisihi furu'. Ini yang salah, ini yang diingkari. Kemudian kesimpulan yang kedua, rahasia mengapa ahlu sunnah wal jamaah bisa bersatu di atas akidah yang satu adalah dikarenakan mereka mempunyai referensi yang satu dan rujukan yang satu. Referensi mereka Al-Quran dan As-Sunnah, dan rujukan mereka adalah pemahaman salafus salih, sahabat radhiyallahu anhum. Ilahuna walhamdulillah.